Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desria Widya Andrika dengan NPM 2213024041. Saya dari program studi pendidikan biologi kelas B. Di sini saya akan membuat tutorial pembuatan WordPress. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu WordPress. Nah, WordPress itu adalah platform manajemen konten open source yang populer untuk membangun berbagai jenis website, mulai dari blog hingga situs e-commerce. Dengan antarmuka yang ramah pengguna, WordPress cocok digunakan bahkan oleh pemula tanpa latar belakang teknis. Nah, panduan ini bertujuan untuk memperkenalkan dasar-dasar pembuatan WordPress dan langkah-langkah penggunaannya, sehingga pembaca dapat memanfaatkan untuk membuat website sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu kita mengetik WordPress itu di Google atau Safari atau Chrome lainnya. Kemudian keluar yaitu ada bagian wordpress.com, dipencet, lalu mulai, ada bacaan mulai, dipencet mulai. Kemudian di sini kita membuat akun. Nah, karena kita belum punya akun, kita login dengan Google. Di sini kita mengisi email kita yang akan digunakan. Saya mengisi dengan email saya sendiri. Kemudian kita isi untuk memasuki kata sandi. Kemudian kita akan masuk ke login WordPress jika sudah ada akun. Kemudian kita lanjut dengan menggunakan Google dan kita masuk ke pilihan domain Anda. Di sini kita mengetik aja nama kita sendiri, Destria. Nanti akan keluar pilihan di mana itu ada pilihan yang gratis dan ada yang berbayar. Kita pilih yang gratis. Setelah itu kita bisa lihat lagi tuh ke bagian-bagian yang lain ada yang berbayar. Kita pilih yang gratis dan klik lanjutkan. Kemudian kita tunggu, kita pencet yang gratis RP0 mulai dengan gratis. Nah, kemudian kita pilih apa yang kita ingin lakukan. Di sini saya memilih untuk menerbitkan blog. Kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini kita tuh disuruh milih desain, apa yang kita ingin buat, desainnya seperti apa. Nah, di sini ada pilihan desain buat blog, buat portofolio, ada toko, ada buletin, ada podcast, ada bisnis, seni dan desain, ada tentang education. Di sini saya memilih tentang education karena kita akan mempelajari tentang education. Nah, ini desain yang saya pilih. Kemudian setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, sebelumnya di sini tuh bisa mengubah warna. Selain itu ada font dan warna yang bisa diubah sesuai dengan kemauan kita. Setelah lanjutkan, kita akan masuk ke untuk persiapan untuk meluncurkan web Anda. Nah, di sini situs Anda sudah aktif. Kemudian kita lanjut untuk mengisi pengaturan umum. Di sini kita ketik judul situsnya. Kemudian kita ketik zat adiktif dan zat adiktif. Karena kita akan membahas mengenai zat adiktif dan zat adiktif. Kemudian kita membuat slogan yaitu kenal, cegah, lawan. Lalu kemudian setelah itu kita buat icon situs. Kita pencet yang gambar logo kayak dunia itu. Kemudian kita bisa pilih melewati
foto galeri, kita bisa milih apa sih itu ini kita, profil kita. Kemudian setelah itu kita rapikan, setelah itu kita pilih selesai tuh, lalu dia akan menjadi ikon situs. Setelah itu kita simpan pengaturan. Nah, kemudian kita masuk ke tampilan dan kita pilih editor. Di sini kita bisa mengedit. Desain kita. Tadinya kan kayak gini. Nah, kita tuh bisa ngedit di sini, diedit. Nah, di sini ada bentukan tampilan desktop, tablet, dan ponsel. Nah, kita pilih yang ponsel karena ini WordPress-nya akan bisa dilihat dari ponsel. Nah, kita ubah bentukannya seperti gini, seperti ponsel. Kemudian kita di sini kita dapat menghapus bagian-bagian yang kita tidak inginkan, seperti ini zat adiktif. Yang ini kita hapus aja karena kita tidak memerlukannya. Kemudian untuk sampul kita ubah dari sampul yang tadinya gambar sekolah, kita ubah menjadi gambar zat adiktif dan adiktif. Kemudian untuk tulisan education with heart and soul itu akan kita ubah menjadi judul kita, yaitu zat adiktif dan zat adiktif. Nah, di sini kita bisa mengubah fontnya, bisa mengubah tata letaknya sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu kita hapus bagian-bagian yang tidak perlu. Kemudian kita simpan. Setelah disimpan, kita masuk ke beranda lagi. Nah, di beranda itu kita akan membuat yaitu tulisan di dalam WordPress kita. Di dalam desain kita tadi itu dibuat tulisan. Nah, caranya yaitu kita pencet post. Kemudian kita akan masuk ke bagian post, itu tambahkan judul post dan lalu mulai tulis atau ketik untuk menyisipkan blog. Nah, di sini kita akan mengetik yaitu zat aditif. Nah, kita masukin gambar. Di sini kita dapat memasukkan gambar yang kita inginkan. Kemudian yaitu kita bisa mengetik apa yang kita inginkan, seperti materi mengenai zat aditif yaitu apa, macam-macamnya apa. Kita dapat menjelaskannya di dalam blog post ini. Nah, di sini bisa di kata kanan, kata kiri, di bold dan lain-lainnya, bisa masukkan link. Di sini lengkap. Kemudian setelah itu, setelah kita isi, kita dapat setelah diisi kita bisa terbitkan. Di sini kita dapat menerbitkan postingan pertama kita. Setelah kita terbitkan, lalu ada bacaan post pertama Anda berhasil dipostkan. Selamat, Anda berhasil lihat post untuk memeriksa tampilan situs tersebut. Kita pencet lihat post. Nah, ini hasil yang kita inginkan, terdapat gambar dan lain-lainnya, ada pengertian dan lainnya. Kemudian kita membuat post satu lagi, yaitu post zat aditif. Nah, di sini kita menambah judul yaitu zat adiktif. Kita masukin gambar seperti yang tadi. Dan pengertian-pengertiannya kita tulis semuanya. Kemudian setelah selesai menulis tentang post zat adiktif,
adiktif, yaitu kita lalu terbitkan seperti yang sebelumnya. Kita terbitkan. Kemudian di sini di bagian post itu postnya jadi menjadi dua, yaitu ada zat adiktif dan zat aditif. Selanjutnya kita edit tampilan situsnya. Kita sesuaiin bagaimana tata letaknya. Nah, di sini ada. Nah, ini kan ada bagian-bagian yang belum dihapuskan, yang bagian bawah itu. Nah, kita hapus bagian yang kita tidak inginkan. Nih. Nah, di sini tuh kita dapat mengunggah foto atau atur ulang atau buka pustaka media. Nah, kita memasuki foto ini. Yang tidak penting bisa dihapus atau bisa digantikan. Di sini kita dapat mencocokkan apakah gambar tersebut cocok dalam WordPress kita atau tidak. Jika misalnya masih ragu-ragu, kita bisa menghapusnya lagi dan mengubahnya lagi. Kemudian kita bisa pilih bagian mana yang cocok. Nah, di sini sudah cocok nih. Nah, di sini kita dapat menambahkan ada tanda plus. Kita pilih tanda plus. Di sini ada bisa menambahkan paragraf, judul, ada kutipan, ada link, ada YouTube, Spotify, ada lain-lainnya, ada Instagram, Google. Ini kita di sini akan menambahkan slideshow. Slideshow itu seperti flipbook, tapi dia slideshow di sini langsung ada di dalam WordPress kita. Ini kita bisa menambahkan unggah foto, kita bisa menunggu. Kemudian kita dapat mengunggah yang tidak kerekam. Setelah itu kita dapat juga memasukkan link YouTube pada WordPress kita. Seperti contohnya ini, kita memasukkan link pada tutorial pembuatan WordWall minggu kemarin. Nah, langsung masuk ke link YouTube-nya. Kemudian kita bisa dapat juga menambahkan game di dalam WordPress kita, yaitu ada game WordWall. Nah, di sini caranya yaitu kita dapat membuat dengan menggunakan link, yaitu pencet dengan sematkan word from. Kemudian kita masukkan link permainan kita yang telah kita buat minggu lalu. Kemudian akan muncul hasilnya, yaitu ada The Event Game. Kemudian kita bisa memasukkan aplikasi belajar kita, yaitu Nerdport, dan ada game juga ke dalam WordPress kita. Kemudian kita bisa menambahkan kalender dan bisa menambahkan lain-lainnya. Nah, di sini kita memasukkan tampilan yang menyesuaikan dengan keinginan kita. Di sini saya memasukkan ada kalender karena itu keinginan kita, keinginan saya. Ada YouTube, ada game, ada slideshow. Kemudian tuh banyak pilihan, yaitu selain dari kalender itu ada puisi, ada sampul, berkas, ada one-tag, ada e-commerce, ada tampilan judul, ringkasan, dan lain-lainnya. Nah, setelah kita yakin dengan semua hasilnya, kita bisa dapat luncurkan situs.
Kemudian situs Anda akan aktif sesaat lagi. Setelah itu, kita bisa membuka situs kita, domain yang kita telah buat itu di dalam Google dengan device lain. Sehingga itu telah selesai. Jadi sekian tutorial dari saya ucapkan terima kasih.